Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum kelas 2G AML dari kelompok 1 yaitu kelompok integritas dan gerakan anti korupsi. Jadi pada kegiatan sebelumnya, kami telah melakukan yaitu kegiatan sosialisasi dan juga telah mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yaitu dari Reskrimsus Polda Kerpe mengenai apa sih itu integritas dan bagaimana sih yang disebut dengan gerakan anti korupsi tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita tuh akan mempraktekkan bagaimana sih yang disebut dengan integritas dan gerakan anti korupsi yang dimasukkan oleh narasumber kita. Simak dan tonton video kita sampai habis ya. Korupsi adalah salah satu faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Jika kita lihat di media massa, masih begitu banyak sekali ditemukan penangkapan dari para penguasa yang mengkhianati kepercayaan masyarakat dan amanah yang digenggamnya karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi itu sebenarnya telah menjadi cita-cita bagian bangsa kita, sebagaimana dituangkan dalam MPR nomor 11 MPR 1998 yang berbunyi, penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Namun, cita-cita tersebut itu tuh tidak dapat terwujud jika realitanya Indonesia itu semakin dikuasai oleh orang-orang yang egois dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan atas. Dan serta juga mereka tuh memanfaatkan kedudukannya di dalam pemerintahan. Akibatnya nih, para koruptor tuh nggak lahir dari kalangan yang masyarakat di luar pemerintahan. Namun, pemerintahan kini juga dicemari oleh penyelenggara negara yang jauh dari kata bersih atau KKN. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk membantu pemerintah memonopoli serta membantu pembentukan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Juga untuk membantu pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi melalui kegiatan seminar yang diadakan di SMA Negeri 21 Batam. Adapun manfaat dari kegiatan ini, manfaat bagi sekolah yang pertama, menimbulkan jiwa integritas bagi pelajar. Yang kedua, mengembangkan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bela negara, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membuat siswa mengenal lebih dalam hal-hal yang berkenan dengan korupsi, sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Yang keempat, menciptakan generasi muda bermoral, baik, dan serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Lalu manfaat bagi mahasiswa adalah yang pertama, membangun relasi sekaligus silaturahmi dengan siswa serta pengurus SMA Negeri 21 Batam. Yang kedua, melatih kepiawai diri dalam bekerja sama di sebuah tim. Yang ketiga, melatih kepedulian diri untuk terus berbagi ilmu kepada siapa yang membutuhkan. Yang keempat, melatih pemahaman terkait integritas dan anti korupsi, khususnya dalam sektor pendidikan. Yang terakhir yaitu manfaat bagi pemerintah adalah membantu pemerintah dalam mengurangi segala tindakan anti korupsi di lingkungan sekolah dan membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMA Negeri 21 Batam. Di kegiatan implementasi kedua ini berisi praktek dari teori yang telah disampaikan pada kegiatan penyuluhan di implementasi pertama. Pelaksanaan kegiatan implementasi kedua ini menggunakan metode vocation skill di mana berfokus pada keterampilan praktis melalui praktek materi yang telah disampaikan pada penyuluhan sebelumnya. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan bintik atau bengkel integritas dan anti korupsi dan pos belang atau pos benda hilang oleh mahasiswa dan siswa-siswi SMA Negeri 21 Batam. Bintik atau bengkel integritas dan anti korupsi ini berupa mading yang berisikan karya siswa-siswi SMA Negeri 21 Batam terkait integritas dan anti korupsi. Sedangkan untuk pembangunan pos belang atau pos benda hilang yang memiliki fungsi sebagai tempat pengumpulan benda-benda yang hilang dari pemiliknya. Kami dari pihak mahasiswa juga menyiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan untuk kegiatan baik dari segi konsumsi, reward, alat dan bahan, pembuatan bintik dan pos belang, percetakan poster, dan lain-lain. Maka dengan melakukan kegiatan pembangunan bintik atau bengkel integritas dan anti korupsi,
dan pos belang atau posko benda hilang ini diharapkan dapat melatih nilai-nilai integritas dalam diri para pelajar, terutama sikap kejujuran dan tanggung jawab dengan pembinaan secara efektif dan keberlanjutan. Keberlanjutan dari kegiatan ini juga diharapkan tidak hanya berdampak kepada siswa-siswi, namun juga para guru dengan memanfaatkan fasilitas dari bidik dan pos belang ini. 1, 2, 3. Hai, perkenalkan nama saya Yumaria Tebulot. Nama saya Faiza Muhammad. Kesan-kesan kami selama kegiatan yang di sini itu sangat baik dan itu menghibur hati kami dan bermanfaat bagi kami. Seminar-seminar materi-materinya pun sangat bermanfaat untuk kami, serta yang kami ada kegiatan saat ini itu juga sangat seru. Jadi kesan dan kesan kami dalam kegiatan ini ialah kami mendapat materi baru tentang anti korupsi dan apa itu integritas dan mengapa kita harus menghindari yang namanya korupsi. Dari kegiatan ini, banyaknya pengetahuan yang didapatkan tentang korupsi, bahkan dari hal-hal kecil pun itu termasuk korupsi dan saya baru tahu. Menurut saya sih Cukup bermanfaat. Gimana tadi kegiatannya? Seru. Asik nggak? Asik-asik. Oke, makasih. Seru. Pokoknya seru deh. Yes. itu aja dan seru karena banyaknya kegiatan yang tidak itu saja Ya, seperti yang makanya sudah juga. dilakukan juga ini. Kakaknya juga bisa merangkul kami sehingga kami bisa berkomunikasi sama kakak, kami juga bisa beradaptasi dengan kakak-kakak semua, kakak-kakaknya Rama untuk membantu kami gimana kami caranya buat ini berkreativitas. Ya, terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih.